Hello guys, kembali lagi bersama saya Winardo di channel Jendela Pagi. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah film seru berjudul Gatland 2017. Tidak pernah lupa, saya sarankan kalian menyiapkan kopi dan cemilan agar kalian fokus menyimak cerita film kali ini. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang membawa sebuah tas berjalan sendirian. Pria itu kemudian mendatangi sebuah peternakan dan meminta pekerjaan kepada si pemilik peternakan itu. Si pemilik peternakan bernama Joseph menanyakan dari mana pria itu tahu kalau di tempatnya membutuhkan seorang pekerja. Pria yang bernama Jess itu pun menjawab kalau ia tahu kabar itu sewaktu ia berada di pub tadi malam. Singkat cerita, pada malam harinya Jess kembali mendatangi pub dan di sana ia dihampiri oleh seorang pelayan yang bernama Lucy. Nampaknya Lucy yang sedari tadi memperhatikan Jess menyukai Jess dan mengajak Jess untuk beristirahat di rumahnya. Kommst du? Oder kommst du nicht? Setelah puas memadu kasih, Jess turun dari tangga dan tak sengaja bertemu putra kandung Lucy. Rupanya, Lucy merupakan seorang janda yang telah lama ditinggalkan oleh suaminya. Keesokan harinya, Jess yang tertidur di halte tiba-tiba dibangunkan oleh ayahnya Lucy yang bernama Josh, di mana Josh segera membawa Jess pergi ke suatu tempat. Rupanya Josh yang kasihan terhadap Jess meminta rekannya bernama Arno untuk mempekerjakan Jess. Atas permintaan Josh itu pun, Arno pun akhirnya mau menerima Jess untuk bekerja di tempatnya serta membantunya memanen gandum. Ditambah karena Jess tidak mempunyai rumah, Arno pun memberikan Jess tempat yang sekaligus bisa dipakai untuk beristirahat. Keesokan harinya, Jess langsung dipekerjakan oleh Arno untuk membantunya membuat jerami. Jerami-jerami itu dibawa ke rumahnya untuk disimpan dalam gudang. Ketika Jess sedang melakukan tugasnya, terlihat Jess terkejut melihat Lucy juga berada di sana. Ternyata Lucy masih menjadi kerabat dengan sama Arno. Tentu saja Lucy mau membantu Arno sekaligus ingin dekat sama Jess. Ketika pekerjaan mereka sudah selesai, Lucy, Arno, dan yang lain pun menggelarkan acara makan bersama. Jess yang bete karena ia belum kenal dekat dengan mereka mencoba menyendiri. Namun tidak lama dari itu, Jess dihampiri oleh Josh yang menanyakan apakah Jess menikmati pekerjaannya atau tidak. Bonn, ehemalige Hauptstadt. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Beberapa waktu kemudian, terlihat Jess baru kembali dan memasuki kamarnya. Di sana, ia mengecek tas yang ia bawa, ternyata berisi uang yang sangat banyak. Sesaat kemudian, muncul Lucy yang memberikan Jess pakaian bekas mantan suaminya yang masih bisa digunakan oleh Jess. Pada keesokan harinya, terlihat Jess kembali melakukan pekerjaannya. Dan di sana Jess yang bete karena pekerjaannya sudah selesai, tiba-tiba terpaku sembari memandang hutan yang ada di depannya. Selesai bekerja, Jess diberikan sebuah trompet. Ketika Jess akan menyimpan trompet itu, Jess dibuat kaget oleh kelakuan anak Lucy dan rekannya yang mengacak-ngacak sebuah kotak yang ada di kamarnya. Ketika Jess mengecek isi dari kotak itu, Jess mendapatkan beberapa foto yang tidak wajar dari para wanita yang disimpan oleh seseorang di dalam kotak tersebut. Meski dari dalam hatinya Jess mempunyai rasa yang begitu penasaran, ia lebih mengesampingkan rasa itu dan menganggap kalau yang dilakukan oleh orang tersebut adalah sebuah keusilan belakang.
Setelah menyimpan foto itu, terlihat Jens memasuki hutan dengan tujuan mengubur tas yang berisi uang tersebut. Di sini, sepertinya Jens menyembunyikan sesuatu rahasia yang belum diketahui. Malam harinya, Jens melihat sosok Lucy yang melintas di depannya. Ia pun terus mengikuti Lucy dari kejauhan hingga wanita itu masuk ke dalam rumah yang terletak cukup jauh dari pusat kota. Satu minggu kemudian, Jens, Arno, dan juga pegawai yang lain terlihat ingin menangkap sapi yang lepas dari ikatannya. Karena sapi itu susah untuk ditangkap, mereka pun memutuskan untuk menembak bius si sapi itu. Setelah Jens diajari main trompet oleh keluarganya Arno, mereka mengajari Jens dikarenakan sebentar lagi acara penting akan digelar dan secara kebetulan mereka kekurangan orang yang memainkan trompet. Di tengah sisi latihan itu pun, Jens melihat keponakan Arno bernama Semi terlihat sedang memarahi anaknya. Yang lebih parahnya lagi, Semi akan segera menyiksanya. Di sini kita bertanya-tanya hal apa yang telah dilakukan oleh anaknya Semi sampai-sampai dapat hukuman seperti itu. Singkat cerita, dari keanehan itu, Jens semakin penasaran rumah yang sempat didatangi Lucy tersebut. Ia pun diam-diam memutuskan masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam sana terlihat rumah itu sangat berantakan dan tidak terurus sama sekali. Sepertinya rumah yang telah ditinggalkan bertahun-tahun oleh penghuninya. Satu hari setelah itu, Jens yang sedang nongkrong bersama yang lain terlihat shock ketika melihat dua orang polisi datang. Ternyata dua orang polisi itu sedang menyelidiki kasus perampokan yang baru-baru ini terjadi. Diduga pelakunya berhasil melarikan diri dan menetap di wilayah ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan di mana orang yang polisi cari itu adalah Jens. Di mana sebelumnya kita melihat Jens membawa tas yang penuh dengan uang dan mengubur tas tersebut. Sore harinya, Jens memberanikan diri untuk latihan memainkan marching band bersama para warga. Sepulangnya dari latihan, Jens dibawa Lucy ke rumah terbengkalai yang sebelumnya sempat Jens masuki. Dari obrolan mereka kita pun tahu di mana rumah itu bekas dari saudaranya Lucy. Namun semenjak itu mereka pergi dan tak pernah kunjung kembali. Lucy pun memutuskan untuk mengambil alih rumah tersebut, dan di mana kini Jess mendapatkan ide untuk menempati rumah itu bersama-sama. Ketika Jess kembali dan akan memberes barang bawaannya, ia pun seketika dibuat kaget dengan kemunculan rekannya yang secara tiba-tiba sudah berada di tempatnya. Pada kesempatan itu, rekan Jess yang bernama Edward meminta Jess untuk menyerahkan sebagian uangnya. Ternyata Jess, Edward, dan salah seorang lagi yang bernama Michael adalah pelaku dari aksi perampokan yang baru-baru ini terjadi. Khawatir polisi akan menemukannya, Jess pun mengusir Edward seketika itu juga. Suatu hari, tumpukan jerami di gudang Arno terbakar ulah dari anak Lucy bersama temannya. Oleh karena itu, Arno pun menghukum kedua anak tersebut. Atas kelakuan mereka, sontak Jess tidak setuju dan memperingati mereka berdua. Komm her! Spinnst du? Terlihat kini Jess bersama Lucy sedang membereskan barang-barang di rumah yang akan mereka tinggali nantinya. Hi. Ich renn sowieso Hanno vom Dorf gesucht. Di mana di saat malam harinya, Jess yang sudah mulai dekat dengan warga sekitar, Jess pun mulai bersenang-senang dan menghabiskan waktu bersama mereka.
Tak disangka di saat James buang air kecil, seorang wanita bernama Irene, istri dari rekannya, terlihat menghampiri James untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Sepulangnya James ke rumahnya, ia mengecek beberapa foto yang terdapat di dalam kotak. Mengetahui Irene dan Lucy adalah dua orang di antara para wanita lain yang ada di dalam foto itu. Singkat waktu 2 minggu berlalu, James dibawa ke ladang gandum dan disuruh untuk mencari bangkai hewan, di mana diperingatikan kalau mereka tidak segera menemukannya, selain tidak bisa panen, bangkai itu juga bisa merusak apa yang mereka gunakan. Setelah mencari dari berbagai sudut, James tidak kunjung menemukan bangkai hewan itu. Hingga di suatu momen yang mengejutkan, James mendengar kalau teman-temannya akan menyalakan mesin dan menggiling gandum pun sontak terkejut dan berlari terbirit-birit. Beruntungnya Dewi Fortuna masih berpihak pada James karena ia masih bisa keluar dengan selamat. Di tengah perjalanannya, James dihampiri rekannya yang langsung meminta maaf karena mereka hampir mencelakai James. Mereka mengira kalau James telah keluar dari ladang gandum itu. Sebagai bentuk permintaan maaf, James pun mengajak James pulang bersama. Suatu hari, James yang penasaran dan punyai firasat buruk tentang mantan suaminya Lucy, tiba-tiba ia mengecek tempat pembuangan di samping rumahnya. Dan secara mengejutkan, James menemukan seonggok mayat dari mantan suaminya Lucy yang katanya pergi meninggalkannya. Tanpa basa-basi, James yang mengetahui kalau itu semua perbuatan dari keluarga Lucy, James pun lari dari sana sejauh mungkin. Tapi sayangnya, James kembali lagi bertemu dengan keluarganya Lucy yang langsung membiusnya. Setelah sedikit tersadar meski sedikit aneh, James mencoba bersikap normal seperti biasanya. Hingga pada suatu hari, James dikagetkan dengan kedatangan Michael dan juga Edward yang telah berhasil menyandra Lucy. Tak mau pujaan hatinya itu celaka, James pun menuruti permintaan kedua temannya dan membawa mereka kedua untuk mengambil tas yang sempat ia kubur. Namun, alangkah terkejutnya, James saat itu ia tidak kunjung menemukan tas yang sebelumnya ia kubur. Michael yang mengira kalau James telah berbohong pun berniat untuk menembak Lucy. Hanya saja tidak lama kemudian. Masih! Masih! Beberapa pemburu yang kebetulan melintas di area itu berhasil menemukan mereka dan berhasil menyelamatkan